Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sablik MVP dengan NIM 415230100001. Saya di sini ingin menjelaskan isi tugas saya tentang jurnal Attention is all you need dan kaitannya dengan PowerPoint pengantar LLMS. Jadi pertama, jurnal Attention is all you need memperkenalkan arsitektur transformer, yaitu model jaringan saraf yang menggantikan RNN dan CNN dalam mengolah data berurutan seperti teks. Nah, transformernya itu menggunakan attention mechanism, terutama self-attention dan multi-head attention, supaya model bisa memahami hubungan antar kata dalam kalimat secara paralel, bukan satu persatu seperti RNN. Jadi, hal ini membuat proses pelatihan lebih cepat dan hasilnya lebih akurat dalam memahami konteks. Yang kedua, PowerPoint pengantar LLMS itu menjelaskan konsep ini secara lebih praktis. Jadi, di dalamnya dijelaskan bahwa transformer punya dua bagian utama, yaitu encoder dan decoder. Nah, encoder itu yang membaca seluruh input teks dan memprosesnya secara paralel. Sedangkan decoder yang menghasilkan output teks dengan mempertimbangkan hasil dari encoder dan token sebelumnya. Lalu, diagram transformer menggambarkan bagaimana input diubah menjadi vektor lewat embedding dan positional encoding. Diproses oleh encoder, decoder, lalu hasil akhirnya diubah menjadi teks menggunakan lapisan linear dan softmax. Nah, diagramnya itu yang ini. Selanjutnya, PowerPoint juga menambahkan konteks perkembangan model bahasa yang modern seperti BART GPT T5 dan LLA-MA yang semuanya berbasis arsitektur transformer dari jurnal tersebut. Jadi, kalau jurnalnya fokus pada machine translation, PowerPoint-nya memperluas ke arah Large Language Models atau LLMS yang sekarang jadi dasar generatif AI. Jadi kesimpulan yang diambil dari hasil review jurnal saya ini, yaitu PowerPoint pengantar LLMS adalah versi penerapan dan penjelasan modern dari teori transformer yang dijelaskan dalam jurnal Attention is all you need. Keduanya saling melengkapi. Jurnal memberi dasar teori dan matematis, sedangkan PowerPoint menunjukkan bagaimana teori itu digunakan dalam teknologi AI masa kini. Dan selanjutnya, kali ini saya akan menjelaskan isi dari tugas generatif AI yang membahas tentang beberapa fungsi loss atau fungsi kerugian yang digunakan dalam pelatihan model AI. Di sini saya ambil dari tugas yang sudah saya kirimkan sebelumnya. Jadi secara umum, loss function berfungsi untuk mengukur seberapa jauh hasil prediksi model berbeda dari nilai sebenarnya. Semakin kecil nilai loss, berarti model kita semakin akurat. Jadi dalam tugas ini ada 3 jenis loss function yang dibahas, yaitu binary cross entropy, lalu ada mean squared error, dan yang terakhir itu ada Heinz loss. Oke, kita bakal bahas satu persatu secara singkat. Jadi yang pertama itu ada binary cross entropy class. Jadi fungsi ini digunakan untuk klasifikasi biner, yaitu ketika datanya hanya punya 2 kemungkinan, misalnya spam atau tidak spam, positif atau negatif, atau ya dan tidak. Jadi loss ini menghitung seberapa besar selisih antara label sebenarnya, yaitu y true, dan hasil prediksi model, yaitu y pred. Semakin kecil nilai lossnya, berarti prediksi model semakin mendekati nilai yang benar. Lalu beberapa argumen penting di sini ada beberapa argumen penting yang di dalamnya adalah from logits, yaitu menentukan apakah output model berupa logit mentah atau probabilitas. Yang kedua ada label smoothing, yaitu membuat label jadi sedikit atau lebih lembut agar model tidak terlalu yakin, misalnya label 1 jadi 0,9. Lalu yang ketiga itu ada reduction. Oke, ini. Yang ketiga itu ada reduction. Nah, itu tuh cara menghitung rata-rata loss dalam satu batch data.
Lalu yang terakhir itu ada dtype dan name. Itu untuk menentukan tipe data dan nama dari fungsi loss yang digunakan. Jadi intinya binary cross entropy cocok untuk model yang hasilnya berupa dua kelas. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang kedua dari regression loss, yaitu ada mean squared error atau MSE. Nah, jadi biasanya tuh ini digunakan untuk regresi, bukan klasifikasi. Artinya, model ini memprediksi angka kontinu. Misalnya harga rumah, suhu, atau nilai probabilitas tertentu. Cara kerjanya adalah menghitung selisih antara nilai sebenarnya dan prediksi. Lalu mengkuadratkan selisihnya dan mengambil rata-ratanya. Jadi hasilnya itu menunjukkan seberapa besar kesalahan model. Semakin kecil MSE, berarti modelnya makin baik. Itu selanjutnya ini ada argumennya. Jadi argumen yang digunakan hampir sama seperti sebelumnya, yaitu reduction. Itu untuk menentukan bagaimana hasil loss digabung dalam satu batch. Lalu ada name dan type, yaitu untuk penamaan dan tipe data yang digunakan saat perhitungan. Nah, jadi MSE ini tuh sering dipakai karena sederhana, mudah dipahami, dan memberikan penalti besar pada kesalahan yang jauh dari nilai sebenarnya. Lalu yang terakhir itu ada Heinz loss. Di sini saya ambil Heinz class. Nah, yang sering digunakan Heinz class ini yang sering digunakan dalam klasifikasi biner berbasis margin seperti pada support vector machine atau SVM. Fungsi ini tuh tidak hanya ingin prediksi model benar, tapi juga tegas dan yakin dalam memisahkan dua kelas. Nah, nilai labelnya itu sebenarnya di sini adalah min 1 atau 1, bukan 0 dan 1. Tapi jika kita menggunakan 0 dan 1, framework seperti keras akan otomatis mengkonversinya. Heinz loss itu menghitung seberapa besar jarak antara prediksi dan batas keputusan, yaitu decision boundary. Kalau prediksinya sudah di sisi yang benar dan cukup jauh dari batas, loss-nya kecil. Tapi kalau dekat atau salah sisi, loss-nya besar. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan argumennya. Kurang lebih juga sama, ada reduction dan name dan type. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari ketiga fungsi loss ini digunakan sesuai kebutuhan model. Nah, untuk binary cross entropy ini untuk klasifikasi biner berbasis probabilitas. Lalu yang kedua tadi MSE itu untuk regresi. Dan Heinz loss itu untuk klasifikasi dengan margin seperti SVM. Jadi dengan memahami perbedaan ini kita bisa memilih nih fungsi loss yang paling sesuai agar model AI kita belajar dengan lebih efektif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tugas 3, yaitu terkait prompting versi chain of thought ya. Nah, di sini saya udah modifikasi prompt yang diberikan oleh Bumni. Saya ubah menjadi seperti ini agar bisa menyesuaikan dengan teknik chain of thought, yang dimana AI ini istilahnya kita buat untuk berpikir dan memberikan jawaban langkah demi langkah. Nah, di sini promptingnya jadi sebuah toko buku menjual 650 buku dalam 1 bulan. Dari jumlah tersebut, 25% adalah buku fiksi dan 35% adalah buku non-fiksi. Sisanya adalah buku pelajaran. Nah, di sini saya meminta AI-nya untuk jawab langkah demi langkah dan gunakan penalaran secara berurutan untuk menghitung. Nah, di sini saya kasih keterangan ya untuk dia menghitung berapa banyak buku fiksi yang terjual, berapa banyak buku non-fiksi yang terjual, dan berapa banyak buku pelajaran yang terjual pada bulan itu. Lalu saya minta untuk tunjukkan proses perhitunganmu dengan jelas sebelum memberikan jawaban akhir. Jadi di sini saya sudah menerapkan teknik chain of thought dalam prompting untuk AI dan saya menggunakan AI ChatGPT. Di sini kita bisa langsung enter aja. Dan di sini GPT sudah mulai berhitung.
langkah demi langkah. Dan ini output dari hasil prompting chain of thought dari GPT. Jadi karena kita menerapkan chain of thought dan kita memberikan keterangan untuk berapa banyaknya buku, di sini dia memberikan output diketahui. Jadi diketahui itu total bukunya 650 dan dia langsung memberikan persentasenya, yaitu fiksi di 25%, non-fiksi 35%, sisanya buku pelajaran. Seperti yang sudah ada di prompting sebelumnya. Lalu langkah perhitungan dia itu seperti ini. Dan di sini saya meminta AI untuk memberikan perhitungan secara bertahap. Lalu diberikanlah output seperti ini. Dan setelah itu AI memberikan jawaban akhirnya, yaitu buku fiksi yang terjual ada 162,5, buku non fiksi terjual ada 227,5, sedangkan buku pelajaran yang terjual adalah 260. Di sini dia memberikan catatan praktis juga, yaitu karena jumlah buku harus bilangan bulat, hasil 162,5 dan 227,5 menunjukkan pembagian persentase yang menghasilkan setengah buku secara teoritis. Jika butuh angka bulat, biasa dilakukan pembulatan. Misalnya, fiksi 162 atau 163, non-fiksi 228 atau 227, dengan penyesuaian supaya total tetap 650. Contohnya, 163 fiksi, 227 non-fiksi, dan 260 pelajaran. Nah, untuk yang terakhir, kali ini saya akan menjelaskan terkait 3 alat visualisasi data berbasis AI dan perbedaannya. Nah, yang populer di saat ini itu ada Tableau dan Power BI, lalu ada Google Looker Studio. Nah, di sini kita akan membahas fitur-fiturnya. Yang pertama itu ada Tableau. Tableau ini adalah salah satu platform visualisasi data paling terkenal yang sekarang sudah terintegrasi dengan Einstein AI dari Salesforce. Fitur utamanya antara lain Einstein Discovery yang bisa memberikan insight otomatis dari data tanpa perlu coding. Lalu ada drag and drop dashboard untuk bikin grafik interaktif dan fitur natural language query. Jadi kita bisa ngetik pertanyaan seperti penjualan tertinggi di tahun berapa, dan Tableau langsung bikin grafik jawabannya. Nah, Tableau ini tuh cocok banget buat analisis bisnis yang mendalam dan perusahaan besar yang butuh insight berbasis AI. Lalu yang kedua, itu ada Power BI dari Copilot AI. Nah, Power BI buatan Microsoft ini sekarang punya fitur AI yang namanya Copilot. Dengan Copilot, kita bisa bikin laporan dan grafik cukup dengan mengetik perintah dalam bahasa biasa, jadi lebih cepat dan efisien. Ada juga fitur Auto Insight yang secara otomatis merekomendasikan visualisasi terbaik dari data yang kita punya. Lalu, dan tentunya integritasnya kuat banget dengan produk Microsoft lain seperti Excel, Azure, dan SharePoint. Nah, Power BI ini tuh lebih unggul untuk lingkungan bisnis yang sudah pakai ekosistem Microsoft. Selanjutnya yang terakhir itu ada Google Looker Studio. Nah, dulu namanya itu Data Studio dan ini adalah alat visualisasi gratis dari Google. Looker Studio bisa terhubung langsung dengan produk Google lain seperti Sheets, Ads, dan Analytics. Nah, fitur AI-nya datang lewat integrasi BigQuery ML yang bisa menambahkan hasil prediksi machine learning langsung ke dashboard. Selain itu, tampilannya sederhana, bisa drag and drop, dan sangat mudah digunakan.
Jadi cocok banget untuk pengguna yang ingin bikin laporan cepat dan interaktif tanpa biaya. Nah, untuk di sini ada perbedaan utama dari ketiganya. Tableau unggul dalam analisis prediktif berbasis AI, sedangkan Power BI unggul dalam integrasi dan otomatisasi laporan lewat Copilot. Dan Looker Studio unggul karena gratis, ringan, dan terhubung kuat dengan ekosistem Google. Jadi pilihan alat visualisasi tergantung kebutuhan kamu. Kalau untuk Enterprise Analytics pakai Tableau, kalau kamu di lingkungan Microsoft pilih Power BI, dan kalau kamu butuh solusi cepat dan gratis, Looker Studio bisa jadi pilihan terbaik. Baik, mungkin sekian dari penjelasan video tugas UTS saya. Saya Muhammad Sabrik MVP. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.